Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para pemirsa yang di rumah. Kali ini kita masih berada di Cengker Santuy ya. Kak Sela saat ini di sekitaran kebun yang sejuk ini. Udaranya sepoi-sepoi, ditemani suara burung. Masya Allah, pagi ini cerah sekali. Semakin cerah juga melihat tema kita hari ini. Ya, mantap sekali ya, kita bahas tentang branding sekolah di era pandemi ini. Nah, ini seperti apa? Kita baca dulu profil dua orang yang sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa beliau ya? Sudah tidak asing lagi, sudah tahu semua mungkin dari seluruh pemirsa yang di rumah. Saya bacakan dulu ya teman-teman semua. Yang pertama beliau adalah guru TK ya. Biasa kita panggil dengan Bunda Muti Aten, SPD. Beliau adalah guru TK Dharma Wanita Cempaka, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Bunda Mut. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Kak Sela untuk hari ini. Sehat dan Terima semangat. kasih. Ya, sapa dulu Bunda sebelum mulai. Para pemirsa yang di rumah Bunda, monggo. Iya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Nyapa kasih dulu kami Bunda ya. sampaikan kepada tim komunitas. Oh iya. Halo semuanya, pemirsa baik yang di YouTube maupun di Facebook. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan acara Blogger Bojonegoro Cengker Santuy. Cengker Santuy. Oke. Iya, Terima Cengker kasih Santuy. ya. Oke, semoga pemirsa di rumah segera. Jangan lupa ya yang sudah mantau silakan di like, bisa komen langsung dan absen dari mana saja ya. Ramaikan beranda Facebook dan YouTube kita. Yang dari YouTube silakan ketik di live comment. Yang dari Facebook juga sama. Absen dari mana, lembaga mana, biar kami tahu nanti kami bacakan secara menyeluruh ya. Perwakilan dari mana. Oke, berikutnya kita sapa narsum kita yang satu ini yang selalu senyum ya. Kita panggil beliau, biasa dipanggil Kak Sus. Selamat pagi Kak Sus. Selamat pagi Kak Sela. Apa kabar di sana? Alhamdulillah tetap sehat dan semangat. Yes gitu ya biasanya kalau zaman ya, semangat. Ya. Baik. Para pemirsa yang di rumah, dimanapun Anda berada dan masih nonton sampai detik akhir di penghujung acara Cengker Santuy ya, bersama komunitas blogger Bojonegoro. Alhamdulillah selama 7 hari ini subhanallah luar biasa yang bereaksi positif, yang kangen dan mereka pengennya kegiatannya tetap lanjut. Nah, kalau lanjut silakan dikomunikasikan dengan pihak pengurus IGTKI maupun di Himpaudi ya. Kami dari komunitas blogger hanya mampu memfasilitasi 7 hari ya. Jika teman-teman Himpaudi dan IGTKI mau melanjutkan, monggo. Pada prinsipnya blogger Bojonegoro siap memfasilitasi. Karena kami juga terbatas dengan lisensi software ya. Kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan ya tanpa dukungan dari Anda dari organisasi IGTKI dan Himpaudi. Nah, pagi ini luar biasa ya, kita akan bahas tentang materi tentang strategi bagaimana branding sekolah selama pandemi ya. Branding itu apa, bagaimana efeknya ya, sejauh mana sekolah kita dikenal di masyarakat dan berdampak di masyarakat, itu nanti cakupan di branding school. Nah, oleh karena itu yang pertama kita kasih kesempatan pada beliau ya, perwakilan dari Himpaudi yang akan sampaikan oleh Kak Sus. Ya, beliau ada nama lengkapnya Kak Susmawati, betul ya Kak? Oh iya Aku betul. ya, sampai Japri ketua Himpodi ya. Takut salah. Oke. Baik, beliau ini adalah pendidik di PAUD Aba 1 Sumberjo, lebih tepatnya di Satuan Kelompok Bermain Aisyah Bustanul Atfal 1 Sumberjo.
Kita langsung aja, kita akan dengarkan bersama paparan dari Kak Sus. Ya seperti biasa waktunya 10 menit meliputi profil diri, profil lembaga dan tema kita yaitu tentang branding sekolah ya, strategi branding sekolah di era pandemi. Monggo Kak Sus, waktu dan Oke, layar kami serahkan sepenuhnya pada Anda. Silakan. oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk semua, sebelumnya saya ucapkan karena masih dalam nuansa Idul Fitri dan juga bulan Syawal, izinkan saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya harim. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin kepada teman-teman semua yang lagi pantau Facebook ataupun YouTube, barangkali ada salah atau khilaf. Mulai dari sekarang kita tutup lembaran lama yang penuh dengan goresan-goresan kesalahan, kita buka dengan lembaran baru dengan sebuah kebaikan. Terima kasih juga kepada Blogger Bojonegoro karena dengan Blogger Bojonegoro inilah yang telah memfasilitasi kita selama 1 minggu ini untuk tampil di layar dengan berbagai tema dan insya Allah selama 1 minggu ini memang penuh-penuh dengan ilmu baru. Perkenalkan, nama saya Susmawati. Saya kegiatan sehari-hari bergabung di keluarga besar PAUD Aisyah 1 Sumberjo yang berada di Kompleks Masjid At-Taqwa Sumberjo atau lebih tepatnya di Perguruan Muhammadiyah Sumberjo. Di layanan PAUD terpadu ini tidak hanya kelompok bermain tapi juga ada 4 layanan, di antaranya ada TPA, KB Inklusi, KB Aisyah dan juga TK. Untuk TK ini berdiri pada tahun 1969 dan alhamdulillah sampai saat ini masih eksis. Terus yang kedua, kelompok bermain berdiri pada tahun 2000 dan 8 tahun kemudian disusul dengan berdirinya lembaga KB Inklusi dan juga TPA. Untuk wali murid semua atau teman-teman semua yang disibukkan dengan pekerjaan luar yang tidak bisa menemani putra-putrinya bisa menitipkan di lembaga kami TPA mulai dari usia 6 bulan kita terima. Dan untuk KB Inklusi ini memang bisa diakui lah kalau memang satu-satunya di Bojonegoro mungkin yang punya layanan inklusi. Layanan inklusi di sini kita melayani anak-anak yang istimewa. Anak-anak yang istimewa ini nanti di sini sistem pembelajarannya face to face, satu terapis, satu anak. Tidak menutup kemungkinan juga dari anak-anak yang terapi ini bisa ikut kegiatan di kelompok bermain dan juga TK. Sebelum di terapis, di inklusi ini kita tidak serta-merta mengejudge anak ini memiliki keistimewaan, tapi kita juga menggait dengan dokter spesialis, yakni Dokter Yunias yang kesehariannya bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Untuk lembaga kami juga memiliki program-program, di antaranya untuk anak-anak, kita dari kecil sudah memulai dengan filantropis anak, yang bekerja sama dengan Lasismu Bojonegoro, yang mana dengan Lasismu ini anak-anak akan diberikan kotak kecil yang kita bagikan di setiap awal bulan. Kotak kecil ini seperti celengan gitu, kita membiasakan kepada anak untuk menyisihkan dari sebagian rezeki selama 30 hari atau 1 bulan yang nanti di tiap awal bulan, di akhir bulan, di filantropis kecil itu berupa kayak celengan itu kita minta untuk dikumpulkan di sekolah, begitupun seterusnya. Selain itu di lembaga kami juga sudah sudah melakukan pembelajaran tidak ditunggui orang tua. Kita beri kesempatan kepada orang tua untuk mengantar putra-putrinya selama 3 minggu di awal masuk untuk menemani dan melihat anaknya bersekolah yang pertama. Setelah itu, bismillah kita terima orang tua, kita harapkan mengantar dengan bangga dan melepasnya dengan doa, insya Allah kita bekerja sama dan selama 3 minggu itu orang tua sudah ada di luar. Setelah orang tua di luar, mereka itu tidak hanya santai-santai, tetapi kita bentuk paguyuban yang namanya parenting. Dari paguyuban itu, orang tua juga bisa belajar karena ada program-programnya, diantaranya kajian tiap bulan. Terus ada juga
namanya bank sampah. Selain itu juga ada parenting. Selain bank sampah dan parenting juga ada Dansos iuran rutin. Semuanya dihandle oleh wali murid. Dari bank sampah itu menariknya, dari setiap anak kita berikan waktu selama 1 minggu sehari. Selama 1 minggu 1 hari saja setiap anak untuk membawa sampah-sampah plastik. Nah, dari sampah-sampah plastik itu nanti dikumpulkan oleh koordinator yang bertanggung jawab di agenda atau di bagian bank sampah. Nanti dari sampah yang terkumpul itu dijual dan uangnya pun masuk di parenting, kayak gitu. Setelah uang itu terkumpul bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sesuai dengan tema kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang branding school. Ketika kita sebut branding, saya yakin yang lagi pantau Facebook ini, yang lagi pantau YouTube pasti tahu ketika saya sebut brand pasti akan sudah muncul di di otak-otak kita ini sudah ada kata brand yang menarik di hati kita. Apa sih brand itu? Ketika brand kita sebut maka akan terbesit di pikiran kita, oh itu kayak gini. Terus misalnya dengan brand, dengan baju atau apa, kita tuh akan tahu simbolnya itu seperti ini, kainnya seperti ini, bahannya seperti ini. Nah, itulah yang namanya brand. Itu juga harapan sekolah kita, agar punya brand yang bisa dikenal dan menjadi branded, apa sih yang harus kita lakukan? Apa bisa brand itu kita bentuk? Hari ini kita akan belajar tentang itu. Oke, teman-teman tetap stay tune ya di akun Facebook kami dan juga pantau terus. Yang pertama, ketika kita mau membuat branding sekolah, apa sih yang pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita akan membuat brand sekolah, kita harus menentukan satu di antaranya adalah logo. Logo atau seragam yang menarik. Ketika logo itu menarik atau seragam yang kita gunakan itu menarik, maka ketika kita berjalan melihat anak yang memakai baju lain daripada yang lain, maka kita akan langsung, oh, akan nancap deh di pikiran kita. Itu kok bagus ya, itu kok menarik ya. Harapannya kita itu seperti itu. Jadi carilah logo atau seragam yang semenarik mungkin agar mudah dikenali dan juga diingat. Yang kedua, fokus pada tujuan pendidikan atau misi. Setiap sekolah pasti mempunyai visi dan misi. Ketika sekolah itu mengambil sebuah misi atau visi, misalnya ingin menjadikan anak yang soleh dan solehah, maka hendaknya dalam pendidikan kesehariannya itu menampakkan dari tujuan itu. Misalnya kalau ingin menjadikan anak yang soleh dan solehah itu, apa sih kegiatan yang harus dilakukan untuk menunjang, untuk menunjukkan bahwa oh ini loh memang benar tujuannya tuh seperti ini. Terus yang ketiga ciri khas. Ciri khas itu pasti antara satu dengan yang lain pasti beda dong, tidak akan sama karena ciri khas itu yang akan menjadi kita itu tampil beda. Kita itu beda dengan yang lainnya. Ciri khas ini juga yang sangat penting untuk lembaga kita. Kita tetap harus belajar, cari-cari revisi dari lembaga sana. Oh ini sudah punya ini, lembaga sini, oh sudah punya ini. Jadi kita harus mencetuskan hal-hal yang baru yang bisa menjadi ciri khas kita untuk diingat dan nancap di hati. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang menyenangkan. Kenapa harus menyenangkan? Karena anak suka hal-hal yang menyenangkan. Tidak mungkin kan kalau sekolahan kita hanya diam, pasti akan boring. Ciptakanlah dunia pendidikan atau dunia belajar anak yang menyenangkan. Kalau anak merasa nyaman, maka dia tidak akan ingin cepat-cepat pulang. Alhamdulillah di lembaga kami, di kelompok bermain terutama, ketika sudah bel berbunyi jam 10, mama-mamanya sudah menunggu di depan gerbang, mereka bisa menikmati belajar sampai setengah 11. Mamanya bahkan harus menunggu setengah jam mundur karena dia belum mau pulang. Alhamdulillah karena anak-anak mungkin merasa nyaman dan senang. Terus selanjutnya adalah ATM lembaga yang bagus. ATM di sini bukanlah ATM yang digesek keluar dolar, ATM yang digesek keluar uangnya ya teman-teman. ATM di sini adalah amati, teliti, dan modifikasi. Amatilah yang dianggap itu baik, teliti apa sih kekurangan-kekurangannya, modifikasi boleh ditambah gini-gini untuk lebih baik lagi. Tapi pesan saya, ketika kita sudah amati, teliti, dan modifikasi, janganlah kita hanya copy paste.
Kenapa? Karena kita bisa jadi plagiator. Nah, untuk tidak jadi plagiator itu, maka modifikasilah meskipun sekecil mungkin. Karena hal-hal sekecil itu juga akan menjadikan pembeda. Kalau tidak ada hal pembeda meskipun kecil banget, itu akan menjadikan kita tetap menjadi plagiator. Selanjutnya, yang terakhir adalah pembiasaan, evaluasi, dan introspeksi. Kalau kita hanya membuat suatu agenda tanpa ada pembiasaan evaluasi, maka kita tidak akan tahu sejauh mana agenda yang kita buat, apakah tercapai, apakah tidak, kita tidak akan tahu. Jadi setiap kali ada agenda, gunakanlah dan biasakanlah untuk evaluasi dan introspeksi. Setelah dievaluasi kok ada gini kekurangannya, maka introspeksilah apa sih yang kurang dari usahaku ini, apa sih yang kurang dari kegiatan ini. Nah, setelah dari introspeksi itu kita akan belajar untuk lebih baik. Nah, selain lebih baik kita juga akan belajar kesalahan kita apa, kekurangan kita di mana, ya insya Allah dengan introspeksi itu akan menjadikan kita lebih baik. Terus bagaimana? Hal-hal apa sih yang perlu dilakukan ketika kita sudah mempunyai brand? Agar brand kita itu dikenal di khalayak umum, apalagi sekarang musimnya kan pandemi, yang mana harus jaga jarak, tidak ada aktivitas tatap muka banyak, ataupun yang lainnya. Agar kita tetap eksis, gunakanlah media-media sosial sebagai ajang untuk branding sekolah kita. Terus kalau sudah punya branding itu, biar jadi branded, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika sekolah sudah mempunyai brand kayak gitu, maka kita harus menentukan satu, pilihlah salah satu guru di lembaga teman-teman semua yang dianggap lebih kenal dengan IT, lebih paham dengan IT, jadikanlah ia sebagai operator lembaga. Setelah memilih itu, teman-teman semua bisa lanjutkan ke tahap kedua, yaitu membuat akun, baik itu di Facebook atau di YouTube. Setelah membuat akun itu, buat kesepakatan akun apa yang akan kita buat, namanya apa sih yang akan kita buat, itu harus ada kesepakatan antar sesama. Yang ketiga, tentukan tagar atau hashtag yang lebih dikenal dengan istilah pagar. Nah, kenapa harus kita gunakan tagar atau hashtag itu? Setiap kali kita semakin banyak kita posting kegiatan-kegiatan di sekolah di akun yang telah kita buat dan memakai tagar atau hashtag yang kita sepakati, maka semakin banyak postingan akan semakin mempermudah kita dalam pencarian. Maka setiap kali posting, gunakanlah hashtag yang sudah ditentukan itu. Terus yang selanjutnya, karena di lembaga kami misalnya, di lembaga saya kan ada 4 layanan, maka tidak mungkin kan kita hanya memilih satu operator yang bisa memposting-posting kegiatan. Jadi kita tetap menggunakan 4 operator atau 4 dari masing-masing jenjang, baik di TK, KB inklusi ataupun TK, yang bisa memposting setiap kegiatan. Dengan itu, maka akun kita itu akan tetap ada isinya. Meskipun dari misalnya satu hari ini kelompok bermain tidak memposting, yang TK bisa memposting. Jadi akun Facebook kami akan tetap ada konten-konten atau kegiatan-kegiatan yang kita bagikan. Untuk teman-teman yang di rumah, barangkali yang punya lembaga lebih dari satu layanan bisa tiru seperti saya. Jangan hanya satu orang yang bisa mengoperasikan atau bisa memposting, tapi gunakanlah lebih dari satu. Itu akan sangat membantu sekali. Setelah brand kita pasarkan di medsos, terus siapa sih yang bisa terlibat dalam medsos ini? Siapa sih yang bisa membuat postingan kita ini bisa dikenal? Nah, yang pertama setiap guru tuh saya yakin pasti mempunyai akun yang namanya Facebook, entah tua entah muda, karena Facebook kali ini itu sudah merajalela deh, pokoknya sudah semuanya memiliki, baik anak-anak maupun dari anak-anak sampai dewasa sudah punya semua. Kalau sudah seperti itu, kita bisa menggunakan kesempatan atau menggunakan akun-akun dari setiap guru itu semua. Setiap kali kita posting dengan akun lembaga kami atau lembaga kita, maka sebisa mungkin dari guru-guru tersebut untuk membagikan postingan-postingan mereka, postingan-postingan itu di akun Facebook pribadi. Kenapa? Karena antara satu guru dengan guru yang lain itu pasti akan memiliki
berbeda-beda teman. Semakin banyak kita memposting, maka akan semakin banyak orang akan melihat. Semakin banyak kita membagikan, maka akan semakin banyak orang yang akan mengenal lembaga kita. Selain guru dan karyawan sekolah, wali murid itu juga penting. Tidak bisa dipungkiri kalau wali murid sekarang itu lebih handal daripada guru-guru sekarang. Kenapa? Karena wali murid sekarang itu lebih dekat dengan HP, dengan ponsel. Jadi semuanya itu punya akun Facebook tentunya. Jadi teman-teman semua bisa minta tolong setiap kali postingan itu untuk dibagikan di akun Facebook pribadi ataupun nanti wali murid bisa membagikan di Facebook-nya masing-masing. Bayangkan aja kalau ada 30 wali murid, satu wali murid mempunyai 10 teman Facebook, pastinya lebih. Setiap satu wali murid membagikan postingan lembaga kita, maka bisa dihitung jika 30 wali murid tersebut membagikan postingan semua, maka akan semakin banyak orang yang akan mengenal lembaga kita. Nah, itu adalah sebagian dari orang yang bisa membantu kita untuk mempercepat branding sekolah kita. Terus media apa yang bisa kita gunakan untuk branding school di era pandemi kayak gini? Kalau di lembaga kami sih sudah ada grup, baik itu WA ataupun dan juga sudah ada akun Facebook dan YouTube kami. Kami sebenarnya ada juga kami menggunakan Instagram, cuma kita lihat-lihat sih banyak wali murid yang menggunakan akun Facebook, jadinya kita lebih ke aktif di akun Facebook dan juga WA. Kalau YouTube juga baru sebagian. Nah, dari akun Facebook ini juga semua teman-teman yang lagi lihat sini bisa pantau Facebook kami, ya ini PAUD Aisyah 1 Sumberjo, begitu juga dengan YouTube-nya. Teman-teman semua bisa akses semua kegiatan kami, karena insya Allah setiap ada event kita unggah di akun Facebook PAUD Aisyah 1 Sumberjo. Jadi teman-teman semua yang lagi lihat ini atau ada teman-teman Facebook saya yang lagi lihat ini dan lagi perjalanan atau lagi jalan-jalan ke pasar bisa mampir sejenak ke lembaga kami, barangkali ada putra-putrinya yang berminat dan bergabung di keluarga besar kami di PAUD Aisyah 1 Sumberjo. Selain di Facebook, kita juga menggunakan WA. Lebih aktifnya sih kita menggunakan WA ya, karena seperti saat ini sangat-sangat bergantung kepada WA kita. Karena musim pandemi kayak gini, apalagi juga pembelajaran dengan sistem online, yang mana dalam pembelajaran ini lebih aktif di media WA. Setiap kali ada kegiatan, terus setor kegiatan, kita pun juga menggunakan WA. Selain WA kelas di lembaga kami ini juga ada grup WA tersendiri, yakni grup WA parenting atau apa, parenting, yang mana di parenting itu setiap wali murid masuk di grup itu, setiap ada kegiatan atau informasi apa kita share di situ. Selain dari grup parenting yang bisa diakses semua wali murid, kita juga memiliki akun WA khusus pengurus parenting, yang mana dari khusus parenting ini akan ada perwakilan dari kelompok A1, A2, A3, TPA, inklusi, KB, 2 kelompok bulan dan bintang, TKB, B1, B2, B3, semuanya ada pengurusnya yang bertanggung jawab menge-share atau membagikan info-info terpenting, info-info penting ke grup kelas masing-masing. Jadi seperti itu salah satu strategi branding sekolah selama pandemi ini. Meskipun sekolah tetap sepi kayak saat ini yang tidak ada tatap muka antara guru dan siswa di sekolah, tapi tetap di WA kami tetap ramai ya, karena sekolahnya berpindah di tangan kita. Karena setiap kali kita pegang HP kayak gini, maka kita bisa pantau kegiatan kali ini. Hari ini yang sudah start kegiatan siapa? Jadi pembelajarannya lewat HP seperti ini. Meskipun sekolah sepi, tapi sekolah pindah ke tangan kita. Begitu salah satu branding di sekolah kita. Ketika kita sudah menggunakan media pembelajarannya atau alat pembelajaran berupa WA Group, jangan hanya berhenti di album HP saja, tapi gunakanlah dan manfaatkanlah apa yang dikirim anak dari tugas-tugas itu, baik video ataupun gambar-gambar, sebarluaskanlah di akun yang telah kita buat. Jangan hanya dinikmati sendiri, karena orang lain pun
insya Allah juga pengen menikmati kayak orang tua juga pastinya lebih suka kan anaknya itu di-posting kemampuannya itu seperti apa, kayak gitu. Selain itu, selain untuk memposting di media sosial dengan bantuan wali murid, kita juga bisa, minta bantuan dan mengamati, siapa sih wali murid di antara kita itu yang rajin memposting di grup WA ataupun di grup FB. Di grup WA, di grup FB yang suka posting-posting setiap hari, yang eksis setiap hari, tiap detik, tiap menit buat status. Nah, gunakanlah itu kesempatan kita. Kirim anak-anak kirim anak-anak kita kegiatannya seperti itu, tidak menutup kemungkinan maka gambar atau kegiatan yang kita share ke wali murid akan dijadikan status. Itu juga membantu kita, untuk dikenal di khalayak umum. Oh iya, ada yang lupa. Untuk memposting kegiatan di akun Facebook yang ada 4 layanan kayak saya, jangan lupa setiap ada postingan kan tidak mungkin, belum tentu orang luar tahu ini kelompok apa ya yang diposting. Nah, gunakanlah setiap gambar itu tulisi atau beri tanda ini kelompok bermain, ini KB inklusi. Jadi lebih jelas yang melihat. Menurut saya seperti itu, strategi branding sekolah selama pandemi. Dan manfaatnya teman-teman, ketika sudah mempunyai akun ini, kita akan lebih dikenal. Kita akan lebih dikenal dengan yang lain, lebih dikenal banyak orang, dan alhamdulillah ya, pertama kali pengalaman saya menggunakan akun Facebook lembaga dan juga membranding kegiatan kami pada saat MOS dengan kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah menarik bagi teman-teman yang lain. Banyak yang japri ke saya, "Itu bentuknya seperti apa? Cara buatnya di mana?" Nah, banyak yang tanya-tanya seperti itu. Alhamdulillah berarti, lembaga kami bisa ditiru oleh yang lain kegiatannya. Tapi tetap semangat, tetap belajar. Itu dari saya, dari PAUD Aisyah 1 Sumberjo, selalu cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Terima kasih Mas Sela. Halo, monitor. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Sus atas waktunya. Oh Terima ya. kasih admin yang sudah masukkan lagi di layar ya. Baik, luar biasa Kak Sus ternyata ya kegiatan branding schoolnya ya untuk level sekolah Anda. Oke, berikutnya kita akan langsung aja ya menyambut bagaimana strategi branding school yang dilakukan oleh Bunda Mut di TK Dharma Wanita Cempaka ini. Ya, Cempaka Bu, bener. Ya, betul. Halo Kak Sela. Baik. Dalam waktu yang sama kurang lebih 10 menit maksimal. Silakan cerahkan tentang profil diri Bunda ya, profil jenengan, profil lembaga, dan kemudian bagaimana strategi branding sekolah di lembaga Bunda Mut. Monggo Bunda, waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Ya, terima kasih Kak Sela waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada tim komunitas blogger Bojonegoro yang dalam acara Jengker Santuy. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena di bulan ini masih dalam situasi bulan Syawal sehingga kita patut mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro, beliaunya Ibu Ana Muawana. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro selaku pembina kami. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Trucuk. Juga yang kami hormati Bapak
Ibu Kepala Desa Seranak selaku yayasan kami. Yang kami hormati pula Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro beserta pengurus. Dan tak lupa yang kami hormati pula Bapak Ketua Himpaudi Kabupaten Bojonegoro beserta pengurusnya. Juga rekan-rekan di jajaran pendidikan PAUD se-Indonesia. Dan tak lupa pula yang kami hormati penonton atau mungkin pemirsa yang ada di baik itu di Facebook maupun di YouTube. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, lagi pula masih diberikan kesempatan untuk saling sharing di tengah-tengah masa pandemi ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW senantiasa membimbing kita ke jalan penuh ridho dan insya Allah tetap agama Islam. Di sini kami perkenalkan diri, nama saya Muti Atin, biasa dipanggil sehari-hari Bu Mut, ada pula yang memanggil Bu Muti. Unit kerja saya di TK Dharma Wanita Cempaka, Desa Seranak, Kecamatan Trucuk. Lembaga kami di bawah naungan Yayasan Dharma Wanita yang dalam hal ini yang bertanggung jawab di desa adalah Ibu istri kepala desa yang bernama Yayu Sri Rahayu. Lembaga kami berdiri sejak tahun 1988 dan waktu itu pendirinya adalah Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya dan para tokoh masyarakat. Kenapa diberi nama Cempaka? Menurut para pendiri, Cempaka mengandung arti dimaknai yakni cerdik, mandiri, dan patriotik. Letak lembaga kami di Desa Seranak, Kecamatan Trucuk yang langka dikenal nama desanya. Kenapa kami bilang langka? Karena banyak orang yang tidak tahu, bahkan tidak kenal tentang Desa Seranak. Bahkan kadang-kadang ada yang tanya, alamat rumahnya mana? Seranak. Loh, Seranak itu mana toh? Nah, karena keberadaan Desa Seranak terletak di antara Bengawan Solo dan Kali Kening. Desa Seranak terapit, sehingga kalau banjir kami terisolir atau terisolasi, tidak bisa keluar kemana-mana. Desanya sangat kecil, selalu terkikis oleh jurang baik dari Bengawan maupun Kali Kening. Siswa yang bersekolah di lembaga kami hanya mayoritas dari anak warga desa Seranak sendiri, karena jangkauannya sangat sulit. Sebelah baratnya itu Ledok Kulon, tapi Kepangkalan Bengawan Solo. Sebelah kirinya Banjarsari, tapi Kepangkalan Kali Kening. Sehingga kita mau ke kota sebetulnya itu dekat. Tapi kalau lewat jalan darat atau artinya itu pakai mobil katakanlah, itu harus muter. Waktu belum ada jembatan baru di Trucuk itu, kita muternya ke Bedrek, jadi lewatnya Kali Ketek. Jadi kita itu sangat sulit jangkauannya, sehingga murid itu juga hanya berasal dari desa kita sendiri. Nah, untuk ke kota sebetulnya itu juga sangat dekat, namun dibilang dekat kalau kita dengan jalan menyeberang, hanya tulnyuk gitu istilahnya orang Bojonegoro, ya. Nah, siswa yang bersekolah di lembaga kami tadi adalah warga desa sendiri, tidak bisa mengakses dari warga lain.
Dan itu kendalanya KB juga berhasil sehingga jumlah siswa kita tidak bisa stabil. Untuk tahun ini siswa kami adalah berjumlah 27 anak, itu termasuk AB. Yang A terdiri dari 14 anak, yang B 13 anak. Karena keberhasilan KB tadi. Jumlah guru kami 2 orang, ditambah 1 guru karena di lembaga kami ada 2 layanan lembaga, yaitu KB atau kelompok bermain. Jumlah gurunya adalah 1, itu yang satu-satunya saya pakai untuk membantu di TK maupun di KB-nya. Sedangkan siswa KB jumlahnya 12 anak. Demikian perkenalan diri dan lembaga kami. Dan untuk visi misinya ini saya lupa. Visi upaya mewujudkan anak didik yang cerdas, mandiri, kreatif, beriman dan berbudi pekerti. Untuk misi mengembangkan daya kreatif dan kompetensi dasar melalui kegiatan belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Memberikan pendidikan budi pekerti atau karakter yang dilandasi nilai-nilai agama dan budaya. Selanjutnya kami akan memaparkan tentang branding lembaga. Di masa pandemi COVID-19, di hari-hari biasa sebelum COVID-19 terjadi, citra dari lembaga kami selalu berupaya menggali dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi keberhasilan pendidikan di lembaga kami. Lembaga menyusun program yang sekiranya masyarakat mendukung, karena tanpa dukungan masyarakat, utamanya desa Seranak yang mayoritas ekonominya kelas menengah ke bawah. Jadi, sifatnya tidak bisa dipaksakan. Masyarakat desa Seranak rata-rata berjualan di pasar dan buruh tani. Nah, sehingga mau tidak mau, lembaga harus bisa menyesuaikan keadaan tersebut. Maka dari itu, upaya lembaga tetap berinisiatif agar lembaga tetap berjalan dan tetap beroperasional. Dan masyarakat bisa tertarik untuk menyekolahkan menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga kami. Kami bekerja sama dengan guru SD. Nah, supaya membantu untuk mengajarkan ekstra tari, sehingga lembaga itu punya potensi untuk menarik masyarakat desa. Karena apa? Masyarakat itu taunya kalau anaknya tampil dengan kreatif, itu yang menjadi tertarik. Nah, waktu ekstra di hari-hari sebelum pandemi ini biasanya dilaksanakan hari Rabu atau setelah pulang sekolah atau di luar jam mengajar. Selain itu, tari juga sangat menonjol karena di guru SD ini sudah punya basic tari, karena beliaunya juga mengajar di sanggar. Kebetulan wali murid sendiri itu sangat condong kepada itu ekstra tari, dan mayoritas kalau diajak untuk kegiatan yang sifatnya itu anak-anaknya ditampilkan, itu wali murid sangat antusias dan mau
untuk biaya sendiri. Contohnya seperti itu penyewaan kostum untuk rias, itu biasanya biaya sendiri. Dan di sini wali murid juga sudah terbentuk paguyupan. Nah, paguyupan atau parenting itu sangat membantu lembaga. Toh gurunya sendiri hanya 2, 3 dengan guru PAUD-nya itu. Tapi kalau cuman dikerjakan gurunya saja tentunya tidak bisa akan berjalan. Nah, maka dari itu lembaga memilih segala sesuatu itu diterapkan atau dibudayakan kepada wali murid atau paguyuban di TK maupun di kelompok bermainnya. Nah, untuk kegiatan yang menunjang kegiatan TK maupun kelompok bermain biasanya bersatu. Jadi satu, karena muridnya tidak terlalu banyak. Katakanlah kalau seandainya wali murid itu kami serai untuk bagaimana nanti bisanya maju lembaga kita, jadi kita tinggal mengikuti. Mau punya program yang 1 bulan 2 kali, katakanlah kalau mau di kolam renang atau di tempat-tempat lain sifatnya pembelajaran di luar kelas, itu wali murid sangat setuju sekali. Namun kita bisa melaksanakan asal tidak terbentur waktu dengan kegiatan yang lainnya yang sifatnya kedinasan. Jadi karena apa? Kita mengantarkan anak-anak waktu di katakanlah di kolam renang atau pembelajaran di luar kelas, otomatis kita semua harus mengikuti karena cuma 3 saja gurunya. Nah, termasuk guru bermain tadi ya, kelompok bermain 3 itu. Kalau gurunya TK sendiri kan cuma 2. Nah, contoh yang lain, waktu kegiatan di itu pengrajin gerabah di Desa Malo. Nah, itu juga kami serahkan semuanya ke wali murid. Jadi kita tinggal mendampingi saja. Jadi tentang itu keuangannya, tentang sewa kendaraan, tentang konsumsinya anak-anak, nanti wali murid yang handle. Nah, selain itu ada pembelajaran di tempat pengrajin, juga di tempat wisata yang dekat-dekat saja. Karena kita mengingat kalau wisatanya itu jauh-jauh, itu juga resiko. Bukan kok kita tidak takut resiko, tapi lebih nyamannya kita berwisata di tempat dekat-dekat saja. Contohnya di kebun belimbing, di tempat agro. Dan siswa kami sendiri juga tidak mau ketinggalan. Di waktu ada kegiatan di Bravo, itu murid kita juga selalu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bravo seperti fashion show, lomba mewarna, itu murid kita juga ikut meramaikan di sana. Nah, berbicara dengan tarian tadi, selain kita memunculkan tarian, juga ada kegiatan lain seperti musik patrol, seperti itu menyanyi bersama, seperti lagi ya, itu tampilan yang bisa ditampilkan waktu di hari-hari besar maupun waktu akhir tahun ajaran. Itu wali murid sangat senang sekali karena apa? Tampilan itu dibuka di halaman sekolah, jadi sifatnya tidak tertutup, semua siapa saja masyarakat bisa menonton dan bisa menikmati, dan itu tujuannya lembaga supaya masyarakat lebih tahu keberadaan TK sehingga yang belum punya inisiatif untuk menyekolahkan anaknya bisa tertarik dengan
adanya penampilan-penampilan anak didik tadi. Selain itu, tampilan anak juga diposting, juga bahkan itu dibuat banner, dipasang di depan lembaga atau di tempat-tempat yang bisa dikerumuni oleh masyarakat. Biar lembaga tujuannya bisa dikenal dengan adanya TK itu memang ya unik, juga menarik ya, karena tampilan anak didik itu juga sangat lucu. Dengan adanya tampilan anak didik kami yang sifatnya terbuka tadi, masyarakat tentunya punya harapan anak-anak didiknya, anak atau putra-putrinya itu besok kelak jadi anak yang sangat kreatif atau punya pedoman hidup sendiri. Dengan tampilan tadi, kami juga mencetak poster-poster. Dan poster tersebut tentunya akan lebih condong pada penekanan apa yang telah ditentukan oleh lembaga. Namun di masa pandemi ini, kita semua mengikuti aturan pemerintah sesuai protokol kesehatan, yang mana pembelajaran harus dilaksanakan di rumah bersama orang tua, dan orang tua menggantikan posisi guru selama masa pandemi ini. Kita selalu mengikuti aturan protokol tadi, selalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang bersih, tetap berada di rumah, tidak boleh keluar selain ada kepentingan yang terlalu mendesak. Selalu pakai masker saat keluar rumah. Jaga jarak dan jaga kesehatan dengan pola makan yang bergizi dan minum air putih yang banyak supaya imun tubuh kita jadi kuat. Kalau kita semua mengikuti aturan tersebut, insya Allah bisa selamat semua. Nah, di masa era pandemi ini, lembaga belajar di rumah ini titik tumpunya adalah di wali murid. Guru tinggal memfasilitasi tugas-tugas yang akan di-share lewat grup-grup atau grup paguyuban tadi. Nah, bagaimana untuk yang tidak punya HP atau WA? Alhamdulillah, wali murid kita cenderung anak muda semua. Ya 1-2 yang mungkin HP-nya jadul, mungkin tidak bisa untuk mengirim hasil tugasnya putra-putrinya, namun itu bergabung dengan wali murid yang lain. Jadi kita mudah untuk mendapatkan laporan hasil kerja anak-anak itu. Sehingga kita bisa melaporkan dengan secepatnya kepada Korwil utamanya. Jadi mengumpulnya tugas anak-anak itu di kecamatan itu melalui Korwil, sedangkan Korwil lalu kirim ke dinas. Itu berupa mungkin file atau ya bisa pakai file, boleh di PDF. Masalah 1 menit lagi. Ya. Yaitu itu langsung itu kiranya itu. Ya. Nah, pemaparan lembaga untuk menekankan dengan menanamkan budi sopan santun, contoh seperti
kalau kita menanamkan ke anak-anak, ketemu seseorang paling tidak harus menyapa atau memberi salam. Ketemu yang lebih tua, menundukkan kepala dan membungkukkan badan sewaktu lewat ada orang tua yang duduk di bawah. Lembaga memberikan pembiasaan sebelum masuk kegiatan pembelajaran lebih dulu. Anak-anak datang, menaruh tasnya lalu bermain. Setelah temannya terkumpul semua dan waktu sudah bisa dimulai, itu terlebih dahulu berkumpul di halaman gurunya masing-masing kelompok, mengikuti aturan guru, lalu masuk kelas, pembiasaan doa, salam, itu merah putih, serta menyanyikan lagu-lagu lagu Indonesia Raya sepertinya ya, sebelumnya lagu Indonesia Raya, terus itu lagu-lagu wajib yang ada di negara kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya tutur kata saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Kak Sela. Oke, terima kasih Bunda Mut atas sharing-sharingnya, luar biasa ya. Saya terenyuh Bu, lembaga Anda berada di pinggir Bengawan katanya tadi. Bener ya Bu ya, kalau banjir tergerus Iya, ya Bu ya. Iya, terkikis oleh jurang. Nah, ini lupa, saya punya. Mau menyeberang naik perahu, perahu melaju tertiup angin kencang. Mari kita seiring dan terpadu melawan COVID agar segera hilang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kak Sila. Jalan-jalan naik perahu sampai di ujung kembali lagi. Ya sudah Bu, balik lagi aja Bu. Kembali, tidak jadi ke kota. Nggak jadi Bu. Karena tertiup angin. Enggak, ada banyak corona di luar sana. Oke, terima kasih Bunda Mu dan Kak Sus yang sudah memaparkan nih. Wah, panjang, lebar, kalau tinggi bahkan lebih dari 10 menit kayaknya. Saya nggak bisa mengingatkan, bisa di chat aja. Dan ini sudah banyak masuk dari beberapa komen yang sudah masuk. Mulai dari absen pertama ini Bu Yuni Tere, Kapten dan Katolik Santo Paulus. Mau baru, Ambon, Sukiwaras. Ada lagi Taman Kawak-Kawak Para narsum kalau ingin lihat komentar di Facebooknya para pemirsa itu ada dicek di live comment ya di aplikasi Anda ya. Di live comment tuh banyak muncul tuh. Oke, terima kasih atas pemaparannya tentang strategi branding di era pandemi ini, branding sekolah ya. Oke, ini ada banyak hal yang komentari tentang brand. Nah, dulu ya. Banyak nanya juga ini. Saya baca dulu dari apa ini? Bunila ngomentari, ini enggak tanya ini. Cuma komentari. Ya kalau logo yayasan tadi Kak Su sempat bahas logo ya. Brand itu salah satunya logo. Itu kalau logo Dharma Yayasan Dharma Wanita Persatuan semua sama Kak se-Indonesia gitu ya. Kemudian ditanggapi oleh Bu Yuni nih, brandnya Bunila Susan kalau logonya sama diganti fashion gurunya saja Bu. Ganti fashion. Kemudian ada pertanyaan ini untuk para narsum yang luar biasa dari Cikgu Hinda. Selamat pagi, salam sehat penuh semangat. PAUD Kartini Pacul Bojonegoro siap mengikuti dan menyimak dengan seksama jengkel santuy ya. Untuk Kak Sus ya, ini untuk Kak Sus ternyata Bumut ya, kita dengarkan bersama. Untuk Kak Sus
di lembaganya tadi kalau nggak salah membuka kelas inklusi, 1 anak 1 pendidik. Iya. Bagi pendidik yang menangani anak istimewa, apakah memiliki keahlian khusus atau basic pendidikan yang sesuai? Terima kasih sebelumnya. Monggo Kak Sus. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk basic secara khusus memang tidak ada, tapi meskipun tidak ada basic pendidikan yang khusus, sebelum itu kita sudah magangkan di lembaga yang benar-benar menangani tentang ABK. Jadi insya Allah dengan terapis itu insya Allah sedikit demi berhasil karena sudah banyak animo positif sih, sehingga dari ABK itu sendiri tidak hanya dari Kecamatan Bojonegoro, bahkan dari Tuban pun sudah percaya di lembaga kami yang anaknya memiliki keistimewaan dari Kabupaten Tuban ataupun dari Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kedung itu semuanya ada di lembaga kami. Nah, meskipun tidak ada basic secara spesifik tentang ABK, tapi di sini kita kan menggait dengan kerjasama Dokter Yunias, SPKJ dari Dokter Sutomo itu. Nanti dari situ kita juga akan dibantu karena kita tidak langsung mengejudge anak ini mempunyai keistimewaan seperti ini, tapi kita juga ada observasi dan konsultasi dulu kepada Dokter Yunias terkait dengan apa sih ABK-nya anak ini. Kita tidak serta-merta untuk mengejudge anak ini memiliki ABK seperti apa, tapi dengan bantuan dan kerjasama dengan Dokter Yunias, insya Allah dan banyak animo dan tanggapan positif kepercayaan orang luar di lembaga kami. Terbukti dengan dari dan pun rela menyekolahkan anaknya di sini untuk mengurangi dari ABK-nya tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas Ella. Jadi ada program pemagangan ya Kak Sus ya? Iya, sebelum di ya. lembaga. Iya. Mungkin dokter tadi kalau nggak salah dokter siapa? Yunias. Dokter Yunias, ya. Itu sebagai apa kalau boleh tahu? Oh, dia itu sebagai konsultannya Mas Kina. Jadi ketika ada anak murid baru setiap tahun, kita itu akan sekali di awal ajaran baru kita bawa ke sana jika memungkinkan. Tapi ketika tidak memungkinkan, maka Dokter Yunias yang akan datang ke sini untuk mengobservasi anak itu memiliki kelebihan seperti apa. Setelah itu ada tahap berikutnya, jika beberapa bulan kan ada konsultasi. Ketika Dokter Yunias tidak bisa datang ke lembaga, maka kami yang akan mengantar ke Surabaya. Oke. Oh, itu dokternya Surabaya ya Kak Sus? Iya. Itu boleh tahu spesialis atau Iya, spesialis. Oke. Ya. Psikolog ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Kak Sus. Ya, karena ini penilaian untuk Kak Sus ya. Berikutnya hampir setiap lembaga ada ABK ini dari Bunda, dari Cikgu Yunitere ya. Hampir setiap lembaga ada ABK. Bagaimana cara pendampingannya? Ini monggo, mungkin Kak Sus dulu. Oh gitu. Oh iya, untuk di aplikasi ini kan tidak menutup kemungkinan yang dari inklusi yang face to face itu bisa masuk ke TK dan juga masuk ke KB, tapi dengan pertimbangan dari terapis dulu. Apakah anak itu mampu untuk diikut sertakan ke lembaga KB yang anaknya tidak memiliki keistimewaan seperti yang terapis itu, apakah bisa atau tidak. Ketika dirasa anak itu belum waktunya untuk bisa bergabung di lembaga kelompok bermain atau TK, maka terapis itu juga akan menyarankan untuk menunda dulu untuk bergabung di lembaga formal ataupun non formal. Tapi di pengalaman di saya itu kan juga ada satu yang di kelompok bermain itu ada yang lambat bicara, ada yang beraktif juga. Dengan lambat bicara itu memang kita tidak bisa menuntut anak itu untuk bisa berbahasa verbal atau non verbal, tapi setidaknya ketika anak itu sudah bisa dimasukkan di kelompok bermain, maka anak itu akan belajar untuk bertoleransi, beradaptasi dengan yang lain, bagaimana cara berteman, bagaimana cara bermain bersama. Tidaknya seperti itu karena kita tidak bisa menunggu perkembangan di bahasanya, tapi paling tidak dia tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan yang lain. Oke, baik. Terima kasih Kak Sus atas penjelasannya dan sharing pengalamannya, karena di lembaga ada tadi dari paparan Anda memang menangani inklusi. Bunda Mut, ngapunten, di lembaga Anda apakah menerima anak inklusi, Bunda? Bunda Mut, apakah di lembaga Anda
menerima Eh, anak inklusi? Sementara itu ada Kak, yang di lembaga kami, ini di kelompok A itu ada satu anak yang punya uh, kebutuhan khusus, namun gurunya ini yang kesulitan untuk itu menangani tersebut karena anak ABK itu kan harus memerlukan perhatian khusus dari gurunya. Sedangkan kita belum punya keahlian semacam pendidikan ABK itu. Nah, jadi kita ya sekedar cuma kita semacam kayak terapi mulai awalnya itu masuk sekolah itu belum bisa bicara, namun kita gladi istilahnya dari sedikit kita berupaya untuk mendekati anak tersebut. Bahkan di rumah itu waktu saya datang di rumahnya itu bersama guru yang dari itu dari mana itu yang kota Sumbang itu di SLB ya. SLB pernah mendatangi lembaga saya suruh ngantar di rumah anak tersebut. Nah, tapi anak tersebut waktu didatangi dua guru tadi malah bawa itu kayu untuk nyambuk guru tersebut sehingga gurunya juga takut. Nah, akhirnya orang tuanya juga dengan rasa agak malu tidak mau menyekolahkan anaknya ke SLB tersebut, namun cuma dititipkan di lembaga kami. Ini dari sedikit saya gladi, saya ajak bicara, selalu saya dekati, akhirnya lama-lama ini sudah membaik dan bahkan ini juga sudah agak bisa bergaul dengan temannya yang lain sehingga cara bicara kita juga sudah bisa memahami. Nah, dari dulu memang anak tersebut tidak pernah bergaul dengan temannya karena kalau ada temannya mendekat pasti punya ada batu dilemparkan, punya kayu dicambukkan sehingga temannya takut semua. Nah, tapi sekarang sudah membaik, sudah mendekati normal. Nah, alhamdulillah atas petunjuk Allah mungkin kita walaupun tidak punya guru yang berpendidikan khusus untuk inklusif, tapi kita juga bisa menangani secara pelan-pelan dengan ilmu kita sendiri, dengan rasa keikhlasan, dengan ilmu yang penuh rasa kasih sayang itu tadi. Oke Bunda. Tapi ya pada prinsipnya di lembaga Anda menerima anak inklusi itu ya Bunda? Ya Ya, apa memang ABK gitu ya? kalau memang ada tetap kita terima, walaupun tidak ada istilah khusus untuk anak inklusif itu tidak. Tapi kita tetap kita terima saja. Kalau menurut saya anak itu perlu perhatian atau mungkin itu anak walaupun yang punya berkebutuhan khusus itu juga pengen bergaul dengan temannya yang lain, tidak boleh disia-siakan dan tidak boleh dikucilkan. Ya Bunda. Jadi dalam penanganan yang satu anak tadi di dalam kelas itu berarti jadi satu di rombel dengan anak-anak yang lainnya Bunda. Iya, tetap jadi satu rombel, tidak saya sendirikan, namun tetap turut selalu mendekatinya supaya jangan sampai nyentuh temannya yang lain atau mengganggu temannya yang lain. Oke, jadi artinya ada perlakuan yang sama di Iya, dalam, cuma ada penanganan khusus, ada pendampingan khusus. iya Oke, pendampingan. terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan untuk Kak Sus, ya Kak Sus lagi. Iya. Ya, Mbak Sus dari Mas Joko Ngambon. Oh ya. Apa bedanya branding dan branded? Nah, tadi saya dengar juga ada jenengan nyebutkan branding dan Branded. monggo Kak Sus. Oke, untuk yang brand itu kan tujuan atau hasil yang ingin kita capai dari lembaga. Itu istilahnya kita sebut dengan brand. Kalau branding itu lebih ke usaha kita, ikhtiar kita, terus usaha strategi apa yang harus kita lakukan agar brand kita itu menjadi branded. Jadi antara brand, branding, branded itu akan berkaitan. Ketika kita sudah menentukan brand, sudah menentukan tujuan kita, branding apa sih usaha yang harus kita lakukan, strategi apa sehingga menjadi branded, akan lebih terkenal kayak gitu Mas Ella. Jadi branding, branded kayak gitu. Oke. Jadi kalau brand itu tujuannya, Iya.
Dan branding tuh usahanya, Branding itu itu bahasanya adalah tuh apa ya? Kalau lebih bahasanya dikenal, orang-orang membumikan gitu ya, membumikan. heeh, Bahasa yang happy susah booming, tuh ya. dimudahkan seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Kak Sus juga Bunda Mut. Ya karena ini pertanyaan untuk Kak Sus ya, jadi kita melalui berikutnya ya. Ini sambil saya bacakan dari mana aja ini yang sudah absen. Ya Kasiman juga ada, Sumberjo pasukan full nih ya. Kemudian Tambak Rejo sudah hadir juga. Mana lagi nih? Margo itu Margo Mulyo berarti ya. Oke, dan berikutnya ini ya. Ada tadi pertanyaan sebentar, saya cek dulu. Ini saya utamakan dari penanya dulu daripada nanti gak kejawab ya. Nanti saya malah diprotes guru-guru ya. Ah ini Bunda untuk Bumut. Nah Iya. ini dari Bunda Indah. Oke ya. Pertanyaan dari Bunda Indah untuk Bu Mut. Selamat pagi, selamat mengikuti Jengker Santuy bersama blogger Bojonegoro. Untuk Bu Mut, terima kasih. Bunda Indah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat brand lembaga yang kekinian agar lebih menarik perhatian orang tua, calon anak didik baru di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bu Mut untuk perjalanan tadi sempat dijelaskan oleh Kak Sus Bu Mut ya, Iya. bahwa itu brand itu tujuan kita agar lembaga kita itu lebih wah, lebih terkenal, lebih dikenal, lebih diterima di hati masyarakat ya. Brandingnya itu adalah usahanya Bu ya. Kemudian brand itu ketika usaha itu tercapai, maka brand itu akan semakin diterima. Nah, ini pertanyaan bagaimana cara ya membuat brand lembaga Anda atau lembaga siapapun yang kekinian agar lebih menarik perhatian orang tua. Monggo, Bunda Nah, Mut. terima kasih Kak Sela waktu yang diberikan kepada kami. Menurut lembaga kami, untuk yang lebih tertarik masyarakat terhadap lembaga kami, kita intinya pertama memasang banner itu juga penting, dan kita lewat pesan kepada wali-wali murid untuk di dalam COVID pandemi ini ya, kita pesan pada wali murid supaya nanti barangkali ada tetangga atau keluarga terdekat bisa untuk waktunya masuk di usia TK atau usia kelompok bermain, saya titipkan, monggo bisa langsung mendaftar lewat wali murid yang saya titipi tadi. Mungkin ada brosur-brosur bisa diambil di sekolah, atau mungkin orang tuanya langsung ke lembaga sendiri, atau mungkin lewat WA ataupun nanti bisa berpesan pada wali murid yang saya titip itu tadi, tidak apa-apa. Sedangkan ya untuk supaya menarik perhatian wali murid terhadap lembaga kami, gambar poster atau banner tadi harus terpapang dengan gambar tampilan anak didik tadi, juga tentang pembelajaran, mungkin ada gambar karya wisata atau mungkin gambar nari tadi yang sesuai dengan statement kita tadi, bahwa lembaga kita itu condong kalau bisa menarik perhatian wali murid itu juga dengan adanya tarian tadi, tampilan anak-anak itu penting sekali, karena itu juga sangat menunjang untuk masa depan anak. Dan kegiatannya pula umpama seperti 17-an Agustus itu kan ada kegiatan di kecamatan, itu antusias sekali wali murid untuk ikut serta tampil di samping anak didiknya, tapi wali muridnya juga dalam barisan di belakang anak didiknya juga tidak mau ketinggalan. Bahkan kostum itu juga itu berunding, juga biaya sendiri atas dasar iuran-iuran yang telah digali di paguyuban tersebut. Jadi sekolah atau lembaga tidak ikut
memikirkan tentang kostum atau mungkin rias. Jadi kita lepas semua itu dihandle dengan wali murid. Ya. Oke. Oke Bunda, Cuma jadi itu cuma strateginya di mendampingi visual ya. saja kan. Ya. Geng. Atur nuhun Bunda atas penjelasannya ya. Ya. Jadi usaha-usaha yang dilakukan menurut beliau itu ada mulai dari visual di penampilan di banner lain, terus kostum yang menarik sehingga orang-orang lebih tertarik di sana. Nah, ini banyak yang nanya ternyata ya. Sebentar ya kita cek dulu. Untuk berikutnya ini dari Retno Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kedua narasumber, semoga selalu mau tanya, adakah pengalaman unik ketika branding sekolah di tengah pandemi ini? Mungkin ada cerita-cerita unik ketika Anda berusaha bagaimana brand sekolah diterima oleh masyarakat atau wali murid. Monggo Kak Sus, ada nggak cerita-cerita unik Kak Sus? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa Kak Sus ya. Kalau dengan cerita-cerita unik sih enggak, cuma ini akhir-akhir ini kan memang itu toh enggak ada aktivitas di lembaga, kerinduan tuh pasti ada. Ya. Akhirnya saya iseng-iseng itu mengumpulkan foto-foto anak dari awal pada saat masuk yang masih nangis ketika ditinggal ibunya itu kan masih tersimpan. Saya padu-padankan dari awal ia masuk hingga dia bisa melepas dengan orang tua, terus ketika dia sudah bisa bermain bersama, makan bersama itu terkumpul jadi satu. Saya buat dengan aplikasi saya gabung, saya kasih yang lagi ngehit itu lagu tentang rindu sekolah itu Mas Ella. Saya kasih lagu itu, saya kirimkan di grup sekolah, grup kelas saya terutama itu ternyata respon dari wali murid itu ada yang Kak Su, saya nangis lihat ini, ingat anak saya ketika gini-gini. Itu yang membuat saya jadi terharu. Tapi entah mengapa ketika saya lagi dengar lagu itu memang air mata ini langsung mengalir gitu aja. Saya merindukan anak-anak seperti itu, suasana seperti itu. Akhirnya saya membuat menggabungkan foto-foto itu dengan lagu seperti itu. Ternyata juga apa yang saya rasa itu menyatu dengan orang tua. Mereka pun juga mengeluarkan air mata karena merasa rindu. Kayak gitu Mas Ella. Iya. Ternyata hal-hal sederhana yang mungkin tidak terpikirkan oleh lembaga lainnya ya. Foto-foto yang menyentuh, kemudian dikompilasi sedemikian rupa, ditata, mungkin dikasih audio menjadikan sama dikasih kata-kata gitu Mas Ella dari awal kita kenal itu seperti apa hingga seperti ini terpisah ketika belum waktunya pisah. Kayak seperti itu yang membuat kita menangis. Iya. Itu sangat menyentuh ke orang tua ya. Oke, terima kasih ya. Oke, Bunda Mut, di lembaga Anda apakah ada cerita-cerita unik ya? Ini yang ditanyakan itu. Selama melakukan branding usaha-usaha brand di sekolah Anda, Bunda. Ada enggak cerita-cerita unik di wali murid mungkin di masyarakat, Bunda Mut? Kan WA-nya lewat pribadi toh. Kan kurang Halo Bunda Mut, dengar suara saya Bunda? Ya, oke. Oke, monggo. Nah, di lembaga kami sendiri juga tak jauh beda. Jawabannya sepertinya sama dengan Kak Sus tadi. Siapapun lembaga yang gurunya tidak memikirkan kalau di masa pandemi ini kita juga keluh kesah biasanya selalu bergaul dengan anak didik kita, lah kita dilepas begitu saja selama 3 bulan. Rasa hati juga sangat terenyuh sekali, juga nangis. Nah, bahkan kebetulan tadi malam itu juga ada siswa saya yang ini kebetulan ini juga ada suaranya ini Kak. Ini minta untuk masuk sekolah karena sudah bosan di rumah dan sudah kangen sama Bu Guru. Saya bilang, sabar nak ya, sabar itu adalah kekasih Allah. Tapi jawab lagi, dijawab lagi, saya betul-betul kangen dengan Bu Mut. Saya mau sekolah Bu. Saya jawab lagi, besok ya, sebentar lagi ya, doakan COVID-nya cepat hilang sehingga kita bisa belajar lagi bersama. Saya bilang gitu. Nah, Kak Sela, di sini lembaga kami juga untuk persiapan kemarin berhubung adanya COVID pandemi ini,
berlangsung sehingga lomba apa itu kemarin ada lomba menyanyi tunggal, kegiatan lomba untuk Hari Anak Nasional ini tertunda. Namun kelihatannya anak-anak tetap berlatih dan berlatih untuk nyanyi. Karena apa? Dari tahun kemarin itu menyanyi tunggal itu lembaga kami juga Regu Putra dapat juara 2 dan untuk fashion show juga dapat juara 3. Nah, Ya, kita luar sendiri biasa. tidak mau ketinggalan, semuanya dapat juara, sering dapat juara, Kak. Dan bahkan itu piala dan foto itu tetap ditampangkan. Nah, itu yang juara, tentunya itu juga tetap saya pasang di banner atau itu mungkin dicetak di banner supaya itu menarik perhatian orang tua. Oh, ini ternyata lembaga juga punya apa potensi yang tinggi. Nah, sehingga wali murid atau masyarakat punya inisiatif tetap selalu salut kepada lembaga kami. Terima kasih Kak Sela. Matur nuwun Bunda. Ternyata ada cerita-cerita unik di balik pandemi ini ya. Oke, terima kasih Bunda Mut, Kak Sus, atas penjelasannya. Ini kayaknya waktu kita udah tinggal sedikit lagi ya. Baik, ini ada satu lagi yang tanya dari mana? Bentar ya, saya scroll dulu. Mami Windiana, dari Mami Windiana. Nama akunnya itu Kak Cus. Ini kayaknya kenal baik ini. Kalau manggil Kak Cus nih kenal baik ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar orang tua paham tentang branded sekolah kita. Jadi apa yang dilakukan agar wali murid itu tahu bahwa ternyata sekolah lagi ada usaha untuk menanamkan nilai-nilai berat yang mau ditanamkan di sekolah. Apa Kak Cus? Monggo. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Untuk di lembaga kami sudah melaksanakan itu setiap awal setiap awal masuk kita itu sudah kenalkan ke wali murid tentang program-program kita itu apa dan juga akun yang sudah kita miliki itu apa. Nanti semua wali murid bisa akses di akun yang telah kita kenalkan. Dengan kegiatan-kegiatan anak kan tidak ada wali murid yang nunggui di dalam. Jadi selain dari grup WA masing-masing kelas, kita juga memposting kegiatan anak itu di akun Facebook lembaga. Jadi dengan kita memberikan akun Facebook ini akun Facebook ini ke akun Facebook lembaga kita ke wali murid, maka dengan seperti itu wali murid juga akan merasa bangga, merasa senang untuk membagikan tautan atau membagikan postingan kita karena di postingan yang kita tampilkan itu kan muncul nama anak, apalagi misalkan wali murid yang nanya itu suka medsos, suka main Facebook, suka apa. Nah, itu yang menjadi sasaran kita. Anaknya itu kita posting, kita lihat pada saat kegiatan. Nah, setelah itu kita posting, maka secara otomatis orang tua itu akan memposting kembali apa yang kita posting. Tapi tidak untuk kemungkinan dan jangan hanya satu anak. Kalau hari ini kita sudah posting dengan anak ini, hari berikutnya menyeluruh. Jadi seperti itu masalah usaha kita. Ini ya ada respon yang positif ketika jenengan atau teman-teman di lembaga PAUD Aisyah 1 Sumberjo itu memposting mengirim di grup WA misalnya, itu wali murid responnya gimana? Bagus atau gimana? Atau malah memposting lagi? Gini, tanggapannya sih bagus Mas Sela, soalnya kan ada yang wali murid tidak bisa hadir, tidak bisa melihat. Ketika kegiatan kita posting itu justru makasih Kak Sus sudah mengirimkan karena tidak bisa melihat proses pembelajarannya kita kirimkan. Wali murid jadi senang dan setelah itu ada juga yang memposting ulang Mas Sela. Baik itu di status WA maupun di Facebook. Oke. Dengan begitu artinya usaha-usaha yang mau ditanamkan tentang branded sekolah tadi itu sangat membantu ya untuk sekolah. Ya. Oke. Baik, kalau boleh tanya Bunda, usaha-usaha apa yang selama ini di lembaga jenengan Bunda Mutiatin menanamkan branding sekolah di lembaga jenengan Bu Mut? Monggo, ya, terima kasih Kak Sela. Di masa pandemi ini, branding yang kita tampilkan waktu pandemi ini adalah lewat WA atau lewat posting-postingan
atau tugas kami yang kita kirim lewat WA, mungkin itu yang bisa disampaikan ke wali murid sehingga wali murid sendiri juga tanggap, sehingga jika menerima postingan dari kami selalu direspon, dan kadang-kadang memang benar ada yang tidak bisa membuka, itu dikirim kembali ke kita sehingga kita tahu kalau itu tidak bisa dibuka, sehingga kita menganjurkan supaya minta tolong ke wali murid yang lain segera bisa dilaksanakan untuk mengerjakan tugasnya. Dan postingan tersebut bisa langsung dikerjakan ke anak-anak, mungkin ya wali murid sendiri juga tahu hasilnya postingan itu bagaimana sehingga segera bisa kita akses kembali. Nah, Kak Sela, untuk untuk postingan tadi, wali murid juga sangat senang sekali, sangat-sangat antusias. Karena apa? Di musim pandemi ini, guru dan wali murid selalu berinteraksi, tidak ada hubungan yang putus, selalu terikat jalinan kekeluargaan, serta kerjasamanya antara guru dan wali murid tidak akan terputuskan, walaupun anak didik tidak bisa bersentuhan dengan guru, namun ada semacam video call, itu juga kita mengurangi rasa kangen, atau mungkin kita juga merasa sudah lega ketemu anak-anak, bahwa anak-anak tetap sehat dan masih tetap nyaman berada di rumah, karena itu juga merupakan pesan kita supaya tidak diajak bepergian jauh-jauh, karena mengingat kesehatan, kenyamanan, keselamatan itu juga terletak pada kita sendiri. Tetap kita ikuti dan kita patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Kak Sila. Oke, terima kasih Bunda atas penjelasan dan gini. Oke, ini sudah mendekati injury time ya teman-teman, tinggal 8 menit lagi kita ada waktu ya. Terima kasih pada seluruh pemirsa yang sudah ikut ini ya. Yang terakhir ini karena waktu udah gak cukup, nanti mungkin Kak Sus ya dan yang lainnya atau Bunda Mud minta bantuannya, nanti ada yang tanya di komentar bisa dijawab melalui komen ya di Facebook kami. Iya, terima kasih Kak Sela. Cukup ya. Jadi terakhir monggo closing statement atau kesimpulan dari kedua narasumber ya setelah penjelasan panjang lebar bagaimana efek samping branding ini ke sekolah. Monggo yang pertama dari Bunda Mud dulu untuk penutup kegiatan ini. Iya, terima kasih Kak Sela. Untuk kesimpulan pada lembaga kami, di lembaga kami lebih menekankan penanaman karakter dan budi pekerti anak, sehingga anak nanti kelak akan terbekali modal yang sangat kuat, berkarakter, dan berbudi luhur. Nah, dengan demikian lembaga akan bangga jika memiliki anak didik yang sangat sopan, santun terhadap lingkungan, atau mungkin ramah terhadap masyarakat. Begitu Kak Sela yang bisa saya sampaikan dari kami. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tidak lepas dari kekurangan. Nah, dari kami cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kemudian berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Kak Sus yang mewakili Himpauti dan juga mewakili PAUD Aisyah Bustanul Atwal 1 Sumberjo. Monggo Kak Sus, waktu disilakan. Terima kasih ya Mas Sula dan juga tim blogger, karena selama 7 hari ini sudah memfasilitasi organisasi mitra baik itu GTK ataupun Himpauti di masa pandemi kayak gini. Tidak ada sesuatu yang berubah dengan mudah. Perubahan itu pasti membutuhkan proses. Begitu juga tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa ada
hikmah dan rencana dari Allah. Adanya pandemi ini justru membantu kita atau membuat kita itu lebih aktif, lebih belajar lagi dan belajar lagi. Kalau tidak ada pandemi mungkin acara blogger kayak gini tidak ada. Kalaupun tidak ada pandemi mungkin kegiatan daring dari guru-guru TK ataupun PAUD itu tidak ada. Dengan adanya pandemi ini justru membuat kita itu semakin belajar dan bergerak sesuai dengan misinya blogger Bojonegoro #Bojonegoro bergerak. Nah, salah satunya adalah Himpaudi dan juga IGTK sekarang mulai bergerak yang dulunya di zona nyaman tanpa menggunakan media medsos dan lain-lain sekarang mulai bergerak, mulai bersahabat dengan medsos. Dengan ini membuat kita berubah. Jadi tidak ada perubahan itu yang hanya langsung seketika terjadi, tapi butuh proses. Untuk itu teman-teman, marilah kita berproses untuk menjadi lebih baik, keluar dari zona nyaman dan bersahabatlah dengan medsos dan juga HP. Jangan hanya disimpan di saku, tapi gunakanlah untuk membranding lembaga kita bagaimana lebih dikenal. Nah, karena HP itu juga dekat dengan kita, maka gunakanlah sebagai fasilitas atau akses yang lebih mudah untuk kita. Kayak gitu Mas Dela. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Sus yang sudah closing statement ya, mulai dari kalau nggak ada pandemi ini mungkin guru-guru nggak kenal aplikasi ini mungkin ya. Iya, Trimjet juga udah Baik. kenal. Iya, baik. Tak terasa para bunda semua yang nonton dimanapun Anda berada ya, baik dari dalam Bojonegoro maupun luar Bojonegoro. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sama 7 hari bersama kami ya. Ada tim di belakang Kak Sela, cuma yang tampil Kak Sela, pada teman-teman saya yang luar biasa di balik layar yang mensupport acara ini. Semoga amal jariah teman-teman semua jadi modal dasar kita untuk hidup di masa selanjutnya. Dan saya terima kasih pada seluruh perwakilan dari IGTKI yang sudah menatakan jadwal buat saya. Kak Sela ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa Anda ini luar biasa. Dari IGTKI, PGRI Bojonegoro, dari Himpaudi, Kabupaten Bojonegoro, semoga inisiatif kami dari blogger Bojonegoro ini membuat komunitas atau Audi dan IGTKI mau bergerak lebih baik lagi ke depan, seperti itu ya harapan kami. Jangan takut dengan IT karena inilah era baru. Ayo bersama-sama. Nah, di Bojonegoro masih punya Kak Sela. Kalau ada masalah, ada teman-teman Kak Sela di sini banyak yang siap mensupport Anda. Jangan berhenti untuk belajar dan mari bersama-sama bergerak sekecil pun. Jangan hanya pasrah dengan keadaan, mari berbuat sekecil agar pandemi ini bisa kita atasi bersama. Seperti itu ya. Dan kepada seluruh pengurus Himpaudi ya, PD Himpaudi Bojonegoro maupun pengurus IGTKI PGRI Bojonegoro, Kak Sela mewakili teman-teman blogger Bojonegoro mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya selama 7 hari intens dan terutama pasukan-pasukan di sana yang meramaikan Facebook dan YouTube kami. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan berikutnya pengumuman, ada door prize dari Himpaudi maupun IGTKI. Silakan dari Kasus. Ada berapa penanya? Bentar. Ada 4 penanya yang bisa saya catat dan saya bacakan. Yang pertama Cikgu Hunda. Cikgu Hunda selamat ya, kalau ada door prize Anda dapat. Cikgu Unitere. Kemudian pemilik akun Retno Fitria, pemilik akun Facebook, dan Mami Windiana. Monggo Kasus, ada door prize berapa Kasus? Ada door prize berupa pulsa Mas Sela, nanti 2 orang aja ya. Yap, ya. Ya, swab berarti dibagi aja kalau ya. Oke, pulsa bentar. Kalau dari IGTKI ada door prize? Ada 2 Kak Sela, ada 2 juga. Pulsa Oke. juga. Siap. Ya. Waduh. Bonus pulsa ini hari ini banjir pulsa. Oke. Bagi para pemirsa yang menang tadi, yang pertama dari Cikgu Indah, Unitere nanti dapat pulsa dari IGTKI ya. Jadi Ibu Indah S sama Ibu Unitere dapat pulsa dari IGTKI ya. Kemudian dari
pemirsa tadi atas nama akun Retno Fitriana dan Mami Windiana dapat pulsa dari tim Audi. Mohon kirim nama lengkap, alamat, nomor HP ke akun media sosial blogger Japri aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Semoga 1 minggu ini berkesan di hati. Kalau mau lanjut, silakan dilanjutkan. Silakan pada prinsipnya blogger Bojonegoro mendukung kegiatan ini. Dan Kak Sela mewakili teman-teman, terima kasih yang sudah support. Tadi kemarin juga tiba-tiba pulsa masuk ke saya pribadi juga. Terima kasih banyak ke teman-teman yang sudah mensupport. Saya nggak tahu siapa itu di balik itu karena nggak ada yang ngaku ya. Mohon maaf jika Kak selama 7 hari dalam mengawal kegiatan ini ada yang kurang berkenan baik tingkah, ucapan atau apapun itu. Semoga kita ke depan bisa lebih baik lagi dan ayo Bojonegoro bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat.